Oke, gak harus jadi dokter Boyke untuk membantu orang mengatasi kecanduan PMO. Anda pasti udah tahu siapa dokter Boyke ya. Seksolog yang sangat terkenal di Indonesia yang udah sering tampil di TV yang membahas tentang gangguan-gangguan seks atau bahkan membahas tentang kecanduan PMO ya, pornografi, masturbasi, dan orgasme gitu ya. Dan kita tahu lah, dia adalah orang expert, dia adalah dokter, punya background akademis di bidang tersebut dalam membahas tentang kecanduan PMO gitu ya. Nah, saya sendiri ada seorang YouTuber yang 1 tahun yang lalu cukup aktif membahas kecanduan PMO gitu ya. Saya upload hampir setiap hari. Kalau Anda subscriber lama mungkin Anda tahu ya gitu ya. Di video kali ini disclaimer, saya tidak akan membahas tentang kecanduan PMO, bagaimana cara untuk keluar dari kecanduan PMO, bagaimana cara untuk sukses di NoFap apalagi gitu ya. Saya tidak akan bahas hal tersebut, disclaimer saja gitu ya. Karena video ini akan lebih saya tujukan bagaimana pengalaman saya dulu menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang content creator yang tidak expert, tidak ahli dalam sebuah hal, tapi saya bisa membantu orang keluar dari kecanduan PMO, mengurangi dampak dari kecanduan PMO. Karena banyak juga orang-orang content creator, teman-teman yang pengen bikin konten, mereka itu merasa nggak ahli gitu ya. Mereka merasa tidak punya background akademis, tidak punya sertifikasi bahkan dalam bahas sebuah problem, dan ini menciutkan niat mereka untuk bikin konten di media sosial, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di Instagram, entah kalau misalnya suka nulis di Medium gitu ya. Jadi menciutkan mereka, padahal mereka punya pengalaman dalam mengatasi kecanduan tersebut. Mereka punya cara bagi mereka untuk keluar dari masalah tersebut. Dan sebenarnya untuk menjadi seorang content creator memang ada banyak cara gitu ya. Tidak harus menjadi seorang ahli, tidak harus menjadi seseorang yang bersertifikasi itu ya. Di sini saya akan jelaskan ya bagaimana saya membuat konten berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Oke, mungkin Dokter Boyke tahu bagaimana orang bisa kecanduan PMO, bagaimana mengatasi kecanduan PMO berdasarkan sains, berdasarkan ilmu akademis, berdasarkan kedokteran gitu ya. Dokter Boyke sebagai seorang ahli punya kompetensi di dalam bidang tersebut. Tapi mungkin yang tidak dimiliki oleh Dokter Boyke yang saya miliki adalah pengalaman sebagai seorang pecandu. Pengalaman sebagai orang yang pernah kecanduan PMO. Mungkin Dokter Boyke tidak pernah punya pengalaman tersebut. Dan yang membedakan saya dengan Dokter Boyke dalam membuat konten adalah saya memiliki empati sebagai seorang pecandu yang tidak akan pernah didapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah, dari pengalaman kuliah, dari manapun. Saya tahu bagaimana struggle-nya orang keluar dari kecanduan PMO, bagaimana saya tidak produktif dulu, bagaimana saya nggak pede untuk ngomong depan kamera kayak gini, bagaimana saya nggak pede untuk ngomong sama banyak orang gara-gara saya kecanduan PMO. Saya tahu semua gitu, dan itu saya bahas di konten saya. Lebih ke sisi emosionalnya. Saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang ahli yang mungkin tidak memiliki pengalaman sebagai pecandu PMO. Tapi mereka punya solusi berdasarkan kompetensi, berdasarkan ahli gitu ya. Tapi saya memiliki empati gitu ya. Dan bagi Anda yang mungkin punya pengalaman dalam menyelesaikan suatu masalah gitu, meskipun Anda bukan seorang ahli, sebenarnya Anda juga bisa gitu membuat konten, membuat saya katakanlah bukan YouTube lah, di Instagram atau di TikTok itu, atau di Medium atau di Facebook itu Anda bisa membuat. Nggak harus menunggu menjadi seorang ahli gitu ya. Saya kasih ilustrasi yang lebih ekstrim lagi gitu ya. Katakanlah gini, Anda bisa lihat ini ya, Adrey gitu ya. Banyak orang yang mengatakan gini, untuk bikin konten tentang fitness, untuk bikin konten tentang nge-gym, bikin konten tentang menurunkan berat badan, minimal badannya keren kayak Adrey gitu. Jadi ada bukti gitu ya, ada sebuah contoh nyata bagaimana Adrey itu disiplin dalam fitness, dalam dietnya gitu. Orang jadi kalau misalnya cuma melihat Adrey yang boleh bikin konten tentang fitness, orang jadi keder gitu ya, bagaimana bisa menyaingi orang seperti Adrey. Tapi faktanya
nggak banyak orang juga yang pengen jadi seorang aderai gitu ya. Katakanlah gini, ada dua skenario gitu ya. Anda katakanlah Anda seorang pecandu PMO, Anda seorang gamers gitu ya, pecandu PMO, gamers, dan menurut Anda ketika Anda bikin konten, let's say katakanlah gini, ini berhubungan dengan dunia fitness gitu ya. Jadi gamers ini, Anda adalah seorang gamers kecanduan PMO dan Anda obesitas, Anda tidak pernah berolahraga. Katakanlah terus kemudian Anda itu mewujudkan goals Anda turun berat badan 20 kilo dalam 1 tahun gitu ya. Tapi tidak sekeren badannya seperti Aderai. Dan kemudian Anda membuat konten itu di YouTube. Bagaimana transformasi Anda dari seorang gamers nerd yang kecanduan PMO kemudian bisa menurunkan 20 kilo dalam 1 tahun. Kemudian Anda menjadi bisa push up, bisa berolahraga, bisa pull up, bisa lari gitu. Jauh dibandingkan dulu yang kecanduan PMO dan kecanduan games gitu ya. Katakanlah gini, ketika Anda membuat konten tersebut, mana yang akan menarik seseorang yang memiliki nasib yang sama dengan Anda dulu sebagai seorang gamers yang obesitas, kemudian pecandu PMO? Mana konten yang akan menarik orang tersebut? Kontennya Aderai atau kontennya Anda, konten Anda gitu ya. Katakanlah orang ini pengen menurunkan berat badan juga. Apakah orang ini akan menonton kontennya Aderai atau apakah orang ini akan menonton konten Anda? Saya bisa pastikan bahwa orang tersebut akan menonton konten Anda karena orang tersebut merasa relate. Orang tersebut merasa, oh, saya juga pernah sama halnya dengan konten kreator ini, dengan YouTuber ini, pernah menjadi seorang yang kecanduan PMO, pernah menjadi seorang yang kecanduan gamers, dan saya tidak ingin jadi Aderai kok. Saya cuma pengen turun berat badan 10 kilo. Dan Anda sebagai seorang YouTuber yang punya pengalaman tersebut, Anda tahu caranya gitu ya, berdasarkan Anda gitu ya. Dan orang tersebut pasti akan lebih relate menonton Anda. Di sini bisa diambil kesimpulan kan bahwa tidak harus menjadi seorang ahli yang bersertifikat. Kalau Anda adalah seorang gamers, dulu adalah seorang gamers, seorang pecandu PMO dan bisa menurunkan berat badan, Anda bisa membuat konten tersebut. Anda tahu, Anda bisa menarik orang-orang yang memiliki masalah yang sama, spesifik. Mungkin gamers juga, mungkin pecandu PMO juga. Jadi bahasanya tahu. Aderai nggak tahu soal games, Aderai nggak tahu soal pecandu PMO, Aderai nggak relate bagaimana strugglingnya Anda menjadi seorang gamers yang tidak benar berolahraga, cuma duduk doang. Anda sebagai seorang pecandu PMO yang tidak produktif, tidak suka olahraga, Aderai nggak tahu. Tapi Anda tahu bagaimana cara bisa keluar dari belenggu lingkaran setan yang tidak produktif tersebut. Dan itu bisa Anda jelaskan dalam sebuah konten. Bagaimana cara untuk keluar gitu ya. Jadi intinya tidak harus menjadi seorang ahli. Dan di sini saya bisa menjelaskan ini dalam sebuah level, katakanlah gini ya. Level Anda itu, level Aderai itu di sini ya, level 10 lah sebagai seorang yang top tier di dunia binaraga, dunia fitness gitu ya. Sedangkan Anda itu orang yang baru bisa menurunkan berat badan 20 kilo dalam 1 tahun, Anda di level ketiga. Fokus Anda adalah membantu orang-orang yang di level 2, 1 atau bahkan orang yang belum memulai diet. Fokuskan pada hal sini, pada orang-orang yang ada di sini, bukan orang-orang yang ada di atas Anda. Anda tidak akan bisa. Anda mungkin ilmunya belum nyampe. Anda bukan seorang ahli gitu ya. Dan ini adalah bagian dari orang-orang seperti Aderai mungkin ya, yang bisa menjelaskan itu. Anda fokus saja pada orang-orang yang Anda di level 0, 1, 2 gitu ya. Oke? Jadi sebenarnya tidak harus menjadi seorang ahli untuk bisa membantu orang menurunkan berat badan, membantu orang untuk keluar dari kecanduan PMO. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah Anda harus know your limit. Anda harus tahu batasan diri Anda. Anda harus tahu batasan kompetensi Anda. Kalau Anda baru bisa tahu ilmu di level 3, jangan pernah sekali-kali berbicara tentang level 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan selebihnya gitu ya. Karena ya Anda belum sampai ahlinya itu. Daripada Anda blunder, ya udah fokus di sini aja. Ini adalah orang-orang yang punya sertifikasi. Dan justru sebenarnya orang-orang newbie, orang-orang yang baru mulai itu lebih banyak pasarnya gitu ya. Anda tidak usah khawatir pasarnya sedikit gitu.
Dan inilah sebenarnya Anda itu harus mengapresiasi pengalaman dan skill Anda. Sekecil apapun itu, secemen skill apapun itu bisa Anda buat konten dan bisa syukur-syukur menjadi sebuah cuan gitu, bisa membantu orang lain, bikin bisnis Anda sendiri, bisa memonetisasi pengalaman Anda. Jadi saran saya bagi para konten kreator, YouTuber yang sedang merencanakan untuk bikin konten tapi merasa konten edukasi, konten yang sifatnya informasi itu, saran saya Anda tidak harus menjadi seorang ahli, cukup Anda tahu batasan Anda, di mana Anda itu lebih penting. Baru Anda bisa fokus membantu orang yang bagaimana gitu ya, yang levelnya di bawah Anda. Fokuskan pada orang-orang tersebut. Kalau Anda adalah pecandu PMO yang udah berhasil mengatasi kecanduan PMO selama 90 hari, berhasil melakukan NoFap selama 90 hari, bantu orang-orang yang belum bisa melakukan NoFap 1 minggu, 2 minggu, yang dalam 1 minggu aja masih kecanduan PMO. Fokus bantu orang-orang seperti itu. Dan ajaibnya, yang tidak pernah saya sampaikan itu ya, ketika saya bikin konten tentang kecanduan PMO, makin saya banyak belajar, makin saya berinteraksi dengan orang-orang yang sedang berusaha untuk keluar, bagaimana saya tahu susahnya itu menjadi sebuah pengalaman yang bisa membantu saya keluar dari kecanduan PMO. Jujur, karena saya ketika bikin konten itu juga tidak bersih-bersih amat, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan, sampai akhirnya ketika saya bikin konten kecanduan PMO, saya tahu banyak hal sains di balik kecanduan PMO yang saya sampaikan di konten, saya sampaikan di video. Saya jadi tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena saya belajar sendiri. Karena saya ada keinginan untuk cari tahu, untuk membantu orang-orang yang sedang struggling. Dan itulah serunya dunia konten kreator ya, serunya berbagi pengalaman di internet itu ya. Anda tidak harus jadi Dr. Boyke. Anda tidak harus jadi Aderai untuk bantu orang mencapai titik di mana Anda sekarang gitu ya. Banyak orang yang masih di levelnya ini di bawah Anda. Jangan khawatir. Oke? Mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga membantu Anda. Silakan like dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.